Mami Intan mau berbagi tips kecantikan alami. Apa? Kecantikan alami. Oke, siap. Gimana ya? Cantik itu kan relatif ya. Ya. Cantik itu ada orang bilang, ah si A ini jelek gitu mukanya. Si A ini cantik, memang dasarnya udah cantik gitu kan. Jadi mau gimana juga memang udah kayak gitu, terima aja kodratnya gitu kan. Iya. Nah, tapi di sini kita kan bukan mau bicara tentang itu. Tapi bagaimana kita menciptakan kecantikan itu terpancar dari diri kita. Soalnya kan nggak selalu loh orang cantik terus dia tuh kelihatan cantik, ya nggak? Iya, ada. Atau ada juga orang yang sebenarnya biasa-biasa aja mukanya, tapi kita ngelihatnya enak gitu. Iya, cantik gitu. Cantik. Nah, jadi itu yang yang kita bahas sekarang itu. Jadi gimana kita menciptakan kecantikan yang alami, ya. Iya. Kecantikan itu sebenarnya dimulai dari dalam, gitu. Kalau kita dari dalamnya tidak cantik, maka keluar juga nggak cantik. Pernah dengar inner beauty nggak? Iya. Apa inner beauty? Kecantikan dari dalam. Apa itu maksudnya? Baik hati gitu. Nah, itu dia. Orang kebanyakan kan kalau udah bicara inner beauty, dia bilang orangnya baik hati gitu kan. Terus santun, ramah gitu kan. Kalau itu sih mungkin dibilang kebaikan dari dalam gitu. Gitu kan? Iya. Kita kan di sini bicara sebenarnya kecantikan dari dalam, iya. inner beauty gitu. Bukan kebaikan dari dalam, keramahan dari dalam, keceriaan dari dalam, macam-macam gitu. Sedangkan kita bicara kecantikan dari dalam gitu. Jadi tips untuk kelihatan cantik, penampakannya cantik, itu dimulai dari cantik dari dalam. Bagaimana sih cantik dari dalam? Iya. Cantik dari dalam itu sebetulnya adalah mengakui dan merasa bahwa diri kita cantik. Ke semua orang gitu mengakuinya atau? Nah, itu dia. Kita tuh mengakui cantik bukan berarti kita sok kecantikan gitu ya. Gayanya ke semua orang, nih lihat nih gue cantik gitu, nggak gitu. Iya. Tapi kita itu cukup hanya untuk diri kita sendiri gitu. Dengan kalau dalam agama itu mungkin dibilangnya tidak kufur nikmat. Jadi kalau kita misalnya karena merasa ceritanya rendah hati gitu ya, saya mah jelek kok gitu, Anda yang cantik gitu, itu sebenarnya udah masuk ke kufur nikmat. Kenapa? Kita mengingkari apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita gitu kan. Seharusnya kita merasakan dalam diri kita itu bahwa kita ini alhamdulillah Allah sudah menjadikan kita cantik, sempurna kan, dengan tubuh yang sempurna gitu kan, dengan wajah yang tata letaknya bagus, enak dilihat. Coba aja dibanding makhluk lain ya kan. Iya. Nah, itu harus kita akuin. Kan ada doanya juga kalau kita berkaca. Gimana doanya coba? Belum tahu. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, ya kan? Iya. Artinya, ya Allah, cantikkanlah akhlakku sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku gitu kan. Baguskanlah akhlakku sebagaimana Engkau sudah membaguskan rupaku, gitu kan artinya. Iya. Nah, kalau kita nggak merasa bagus, terus untuk apa doa itu gitu? Iya kan? Iya. Kita berdoa, ya Allah baguskan akhlakku sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku. Padahal dalam hati rupaku jelek. Berarti nanti akhlaknya sejelek apa yang kita pikir, ya enggak? Iya. Jadi sebetulnya doa itu menyiratkan bahwa kita harus mengakui bahwa kita ini sudah dibaguskan rupanya oleh Allah. Ya Allah, baguskan juga lah akhlakku, gitu kan? Iya. Nah, jadi kita nggak boleh kufur nikmat, tetapi kita harus mensyukuri. Tahu sendiri kan kalau kita mensyukuri segala sesuatu itu
kita tuh menarik apa yang kita syukuri kepada diri kita lebih banyak lagi, lebih baik lagi ya. Iya. Nah, kalau kita tiap hari bersyukur gitu ya, setiap kita berkaca kita mensyukuri, ya Allah gitu kan, baikanlah akhlakku sebagaimana Engkau sudah membaikan rupaku. Sambil melihat kaca tuh perasaan kita memang wajah kita, tubuh kita sudah dibaguskan oleh Allah. Tiap hari kita berkata begitu, akhirnya batin kita itu udah menerima. Lama-lama batin kita menerima, walaupun awalnya ada penolakan gitu ya, karena Iya. kita tuh merasa nggak cantik. Iya kan. Tapi lama-lama dengan sering dan kita benar-benar menghayati bahwa kita cantik, lama-lama batin kita akan menerima gitu. Nah, ketika batin kita menerima lama-lama ya, itu udah jadi inner beauty-nya, kecantikan di dalam. Nah, Iya. begitu kita sudah merasa cantik di dalam, maka auranya akan memancar keluar. Kelihatan gitu sama semua orang. Aura kecantikannya tuh keluar. Orang tuh akan melihat kita berbeda dengan saat kita merasa jelek, si buruk rupa gitu. Ketika kita sudah percaya diri, aura kita juga keluar. Kita nggak perlu dong bilang ke orang, aku cantik nih, lihat nih. Nggak usah, orang udah ngeliat sendiri. Iya, Bahkan iya. kadang-kadang tanpa make up juga gitu ya, kita udah Iya. percaya diri aja gitu kan. Nah, maka terpancarlah aura kecantikan kita. Nanti kita tanpa kita duga gitu, tiba-tiba orang akan ada aja yang berkata nanti, ih kamu cantik ya sekarang gitu, kamu sekarang berubah deh, kamu sekarang kayaknya cantik banget kamu. Nah, ketika orang ada yang memuji mengatakan cantik kepada kita, kita nggak boleh ingkar, kita nggak boleh mengingkari. Jangan, oh enggak, jangan. Kita harus terima, bersyukur, alhamdulillah gitu. Dalam hati kita, terima kasih ya Allah gitu kan. Ternyata Iya. Engkau akhirnya membuatku cantik gitu. Iya. Nah, begitu terus gitu. Nah, setelah itu ya doa kita pun kan minta dicantikkan akhlaknya kan juga. Ya seiring akhirnya cantik dalam dan cantik luar. Wow, Gitu. Itu tips cantik alami tanpa biaya. Tring.